Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama Yayas Ilyas Channel. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menghadapi sebuah kendala modal untuk belanja paket paket dari paket yang ada di PTBS ya, di bisnis PTBS ya. Namun sebelum itu, sebelum membahas solusi atau caranya bagaimana menghadapi kendala modal, ada dua hal yang sangat perlu saya sampaikan dalam menjalani bisnis PTBS ini. Yang pertama adalah kunci ya. Kunci dalam menjalankan bisnis ini yaitu yang pertama adalah keyakinan akan sukses ya. Keyakinan akan sukses. Bagaimana kita yakin dan meyakinkan diri bahwa kita akan sukses di bisnis ini, yaitu dengan cara memperbanyak informasi. Ya, memperbanyak informasi tentang knowledge produk, tentang testimoni produk, kemudian di samping juga ilmu bagaimana presentasi dan hal sebagainya ya, terutama informasi-informasi tentang bagaimana cara menjalankan bisnisnya. Kemudian banyak sekali para member-member yang sudah menjadi katakanlah menjadi leader, yang dari dia perjuangan dari nol sama sekali sampai dia menjadi leader top ya, sehingga dia menerapkan atau mengaplikasikan atau menuangkan perjalanan perjuangannya, kemudian bagaimana dia cara-cara mereka mengambil informasi, perjuangan apa saja itu mereka rata-rata dituangkan dalam sebuah wadah informasi yang namanya media sosial ya, terutama di YouTube. Nah, kita bisa memperbanyak informasi salah satunya dari channel-channel YouTube mereka. Banyak sekali kita bisa klik leader accuracy siapa saja, banyak diantaranya mungkin Pak Hadan Haris channel, kemudian Dani Abdul Ghani, mungkin banyak yang lainnya ya. Yang pertama itu kuncinya yaitu keyakinan akan sukses. Jadi bagaimana kita akan yakin, bagaimana kita akan percaya kalau bisnis ini ketika kita jalankan itu akan kita sukses, dan kita pun merasa bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri untuk sukses di bisnis ini itu memperbanyak informasi supaya lebih banyak banyak ilmu-ilmu yang kita dapat akan lebih meyakinkan kita ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan ilmu, mendapatkan banyak informasi, kita simak dan kita memahaminya, kita ambil laksanakan atau lakukan langkah kedua, yaitu kesungguhan dalam berjuang melalui belajar ya, belajar presentasi, belajar juga menghadapi situasi yang katakanlah membuat kita down ya. Yang namanya orang bisnis di network marketing atau dunia marketing itu pasti akan menghadapi penolakan atau penundaan dan lain sebagainya. Nah, disitulah tempat kita belajar ya. Belajar, selain belajar presentasi, itu belajar menyampaikan tentang apa yang kita dapat, belajar menyampaikan apa yang kita alami,
eh, selain belajar tentang materi, menyampaikan materi, kita juga belajar menghadapi situasi, ya, ya situasi penolakan, situasi penodaan yang tadi dan lain sebagainya. Atau barangkali eh, penilaian yang bagi kita itu merupakan apa ya? Eh, terasa merasa dianggap sebelah mata gitu. Ya itu, ya disitulah kita kesungguhan dalam berjuang dalam menjalankan bisnis itu di apa ditantang, salah ditantang, sebuah tantangan buat kita gitu. Itu intinya adalah belajar, ya. Dan kedua dan hal kedua yaitu tujuan. Kunci dan tujuan harus kita pegang, harus kita bangun dalam diri kita untuk uh, kita menjalankan bisnis ini. Nah, dan tujuannya yaitu mungkin menurut saya jangka pendek dan jangka menengahnya itu supaya tercapai impian atau cita-cita yang kita inginkan. Ya, ya kita kan ingin hidup ini kan butuh sesuatu untuk bertahan hidup lah katakan minimalnya gitu. Namun ketika ada sebuah kendaraan katakanlah demikian, yaitu kendaraannya bisnis ini, ya tergantung pilihan kita akan menggunakannya atau tidak sama sekali. Nah, tentu semua orang juga apapun kendaraannya dia ingin mempunyai keinginan atau impian dan cita-cita untuk sukses ya. Ya. Nah, itu jangka menengahnya atau jangka pendek dan jangka menengahnya. Nah, jangka panjangnya yaitu tujuannya itu membangun aset. Aset itu adalah sesuatu hal yang merupakan sumber income. Ya, sumber income yang berbentuk pasif income, artinya penghasilan yang dapat mengalir tanpa kita harus terjun langsung, ya terjun langsung bekerja langsung bekerja secara fisik katakanlah ya. Istilahnya kita kembali capek-capekan walaupun umur semakin hari kan semakin dari segi usia itu kan semakin bertambah ya. Namun dari segi kemampuan itu semakin berkurang. Nah, kita memerlukan income atau penghasilan yang terkadang kemampuan kita dalam hal fisik untuk bekerja katakanlah itu semakin hari kan semakin berkurang kemampuan. Namun malah semakin hari kebutuhan itu semakin bertambah lah. Ya, entah itu mungkin ya faktor ya situasi ekonomi dan politik kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Namun yang jelas kita membutuhkan penghasilan, tetap membutuhkan penghasilan dikala kemampuan kita berkurang. Ya, jadi jangka panjang itu membangun aset. Nah, asetnya apa? Yaitu asetnya berupa perkembangan jaringan mitra. Ya, jadi ketika semakin mitra kita bertambah, semakin bertambah pula pasif income kita. Ya, tapi bukan berarti kita mengandalkan mitra-mitra kita untuk berjuang, namun kita pun turut berjuang membantu mitra-mitra itu. Jadi fair, kita membantu mitra-mitra kita mengembangkan jaringannya, dan otomatis kita pun terbantu dengan berkembangnya jaringan mitra Anda itu. Kita terbantu mendapatkan passive income. Iya. Sampai situ mungkin insya Allah bisa dimengerti ya, mudah-mudahan. Ya, kita lanjut ke bahasan tentang menghadapi kendala modal.
mungkin setiap usaha apapun pasti membutuhkan modal ya. Nah, tergantung usaha apa yang kita akan ambil ya. Ya. Nah, dalam hal ini sangatlah wajar seandainya kita akan berbisnis network marketing di bisnis PTBS ini, kita belanja modal itu mungkin sebuah hal yang biasa lah. Jadi kan seandainya ini bukan belanja produk, ya mungkin ini bisa dikatakan entah bisnis yang sepasca investasi apa segala macam, itu sangat sangat rawan gitu. Itu akan terjun ke dalam sebuah bisnis yang dinamakan money game. Wah, tentu money game itu merusak eh, semua orang lah. Walaupun yang awalnya diuntungkan, tetap dia itu istilahnya katakanlah menipu dan ada banyak hal-hal yang sangat tidak bagus lah. Ya, kita kembali ke bagaimana menghadapi kendala modal di belanja paket. Mungkin ini menurut saya adalah sebuah pilihan ya, sebuah pilihan seandainya kita sama sekali tidak punya barang atau hal yang bisa kita misalkan kita korbankan, dalam arti kita jual untuk mendapatkan modal gitu ya. Itu seandainya ya. Namun kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya. Yang pertama, mungkin salah satu pilihan yang bisa kita ambil untuk mendapatkan modal belanja paket, yaitu yang pertama adalah pinjaman. Meminjam untuk belanja paket. Namun walaupun ini terkesannya agak susah juga ya, namun ketika kita memegang dua hal ini dan memegang kunci dan tujuannya, insya Allah mungkin kita akan ada spirit lah untuk menjalankan bisnis ini, dan ada komitmen untuk melunasi pinjaman untuk modal ini. Itu kita contohkan, misalkan Anda misalkan meminjam modal kepada siapa saja, kepada saudara atau teman atau yang lainnya, itu untuk mengambil paket yang basic saja, yang basic aja dulu ya, yang 2,1 juta ya. Jadi basic lah paket belanja yang paling kecil di bisnis PTBS ini. Nah, yang sebesar 2,1 juta. Nah, untuk melunasi atau untuk melunasi uang yang Anda pinjam itu, Anda harus bekerja keras, katakanlah, dan bekerja cerdas tentunya, untuk mendapatkan sponsor. Nah, di paket basic ini, ketika misalkan mitra Anda semua mengambil paket yang paling kecil, itu paket basic, bonus sponsornya itu yaitu sebesar 400.000 ya. Jadi bagaimana Anda dengan dengan bonus sponsor ini, Anda akan melunasi pinjaman yang 2,1 juta ini. Itu salah satunya dengan cara Anda mensponsori lebih dari satu ya. Karena kalau satu mitra yang sponsori cuma 400.000 ya. Jadi ketika Anda ingin melunasi yang 2,1 juta, maka Anda kemungkinan besar, dan memang itu harus dijalankan, ketika Anda ingin melunasi dengan mengandalkan bonus sponsor, Anda minimal harus
mensponsori 6 mitra, ya 6 mitra yang mungkin semua mengambil paket basic yang 2,1 juta. Kenapa 6 mitra? Jadi 6 mitra itu 6 dikali 400.000 jadi 2,4. Nah, inilah cukup untuk membayar pinjaman modal yang tadi. Ya, di samping misalkan Anda mensponsori 6 orang, misalkan si A di kiri, si B di kanan ya. Kita pasangkan tim kiri dan tim kanan. A, B, C, D, E dan F ya. Jadi 3 di kiri, 3 di kanan. Ya. Jadi 6 mitra dikali 400.000 bonus sponsor untuk Anda itu ketemu 2,4 juta. Nah, cukup untuk melunasi pinjaman Anda yang sebesar 2,1 juta. Nah, di samping ini masih ada sisa 300.000 nih ya. Belum lagi Anda akan mendapatkan bonus pasangan. Ketika A dan B terpasang, C dan D, kemudian E dan F, ini ada 3 pasangan, 3 pasang dikali 50.000. Di mana 50.000 itu adalah bonus pasangan per pasang. Jadi 50.000 dikali 3 pasang sebesar 150.000. Ditambah dengan sisa dari mensponsori yaitu 300.000, jadi 450.000 bersih. Iya, itu mungkin seputar ya, tentang apabila pilihan Anda akan meminjam modal untuk belanja itu dengan cara meminjam ya, yang paket basic aja dulu. Iya. Yang kedua itu adalah arisan ID. Arisan sebagaimana yang kita ketahui itu sekumpulan orang yang mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati untuk dikumpulkan, dan siapa yang akan mendapatkan terlebih dahulu kumpulan uang itulah ya. Itu arisan yang saya ketahui, saya pribadi ketahui. Nah, kalau di sini mungkin saya bahasakan arisan untuk mendapatkan ID ya. Untuk paket belanjanya atau untuk arisannya kita ambil yang terkecil dulu paket belanjanya, yaitu paket basic yang sebesar 2,1 juta. Nah, untuk mendapatkan 2 juta ya tentu kita butuh orang ya, minimal ketika kita mendapatkan 10 orang yang satu visi, satu misi, satu tujuan, satu frekuensi dengan kita ya, minimal 10 orang. Jadi ketika kita akan semuanya sepakat akan mengambil paket basic, maka yang 2 juta ini dibagi 10 orang, jadi ketemunya 200.000 per orang ya. Jadi 200.000 per orang dikali 10 orang, jadi 2 juta. Nah, bagaimana dengan biaya registrasinya? Siapa yang akan membebaninya? Atau kepada siapa yang akan dibebankan? Itu kepada siapa yang akan mensponsori. Ya, jadi siapapun yang akan mensponsori, jadi sponsornya yaitu selain dia katakanlah patungan 200.000, dia pun harus membayar biaya registrasi yang sebesar 200.000. Itu untuk biaya registrasi. Jadi ketika sponsornya membayar 300, lalu ke-9 orang di bawahnya itu patungan 200. Ya, misalkan ini saya contohkan, ini Anda nih. Anda adalah orang pertama misalkan. Dan dari mulai A sampai J itu total 10 orang bersama Anda ya. Ya. Jadi Anda yang sponsori si A misalkan. Jadi Anda kan Anda patungan 300.000. Nah, dari si A sampai si J patungan 200.000. Jadi total 2,1 juta. Ya. Anda misalkan mensponsori si A dan bonus sponsornya masuk ke Anda. Ya. Kemudian si A mensponsori si B, maka bonus sponsor adalah masuk ke si A. Si B mensponsori si C dan bonus sponsor masuk ke si B. Begitu selanjutnya sampai si J. Nah, si J kan orang terakhir nih. Dia tidak ada lagi mitra yang akan disponsori.
Nah, bagaimana caranya? Yaitu Anda membantu si J untuk mendapatkan mitra, dan mitra itu eh, dijadikan untuk dijadikan sponsor. eh, Mitra Anda ini misalkan si X nih, di bawah si J, mitra Anda itu jadikanlah si J ini sponsornya mitra Anda ini, ya, di bawah ini. Jadi si J jadikanlah sponsor si mitra X ini, katakanlah ini si X. Jadi supaya apa? Supaya dia pun kebagian bonus sponsornya. Oke, mungkin bisa mengerti ya. Jadi ketika Anda mensponsori si A, kemudian si A mensponsori si B, si B mensponsori si C, sampai si I nih, si I mensponsori si J. Si J mensponsori siapa? Yaitu mensponsori mitra Anda yang Anda kasih ke di bawah si J. Jadi si J dijadikan sponsornya untuk mendapatkan bonus sponsor. Iya. Dan bagaimana tentang produknya? Ketika 2,1 juta kan, paket basic 2,1 juta ini akan mendapatkan produk sebanyak 12 box, atau kalau di nominal apa, kalau dalam nominal uang itu 12 box itu kan per boxnya itu harga ecernya 250.000 ya. 250.000 dikali 12 box itu sama dengan 3 juta. Jadi ketika kita katakanlah keluar modal 2,1 juta, kita akan mendapatkan produk senilai 3 juta. Nah, mengenai produk ini terserah kesepakatan Anda dan tim, apakah akan dibagi rata ke 10 orang ini bersama Anda, itu dibagi rata produknya, atau tetap dimiliki oleh masing-masing tentang produk eh, produk paket belanjanya. Ya, mungkin sampai situ, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan segala kekurangan mohon dibukakan pintu maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.